faman rodiya falahu ridho. Ya Allah, ini takdir ujian menimpa keluarga kami, saya terima ujian ini ya Allah. Barang siapa yang menerima ujian itu, Allah ridho kepadanya. Dengar ya, bukan membenarkan perilaku saudara yang tidak baik, tapi menerima ini episode yang harus terjadi. Ingat genteng jatuh, itulah lagi jalan genteng jatuh, kita tidak bisa mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima, tidak mungkin, karena sudah ada tanda terima ya di sininya, menyut, terima. Ini udah episodenya, apa yang udah terjadi itu takdir yang harus kita terima. Nasi jadi bubur, terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sate marangi, ayam kambing guling dan sebagainya. Ini penting hadirin, karena penderitaan itu tidak yakin ini izin Allah, tidak ridho kepada episode. Kita tidak membenarkan kelakuan orang buruk ke kita, tapi kita menerima episode ini. Ini titik penting. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke episode yang memang dijalanin, terjadi, Allah ridho kepadanya. Faman sakito falahu sakotu. Barang siapa yang marah kepada takdir, Allah pun marah kepadanya. 3. Kalau ada kejadian begini, langsung kita apa yang dilakukan? Ini kakak nggak enak ke kita. Langsung yang ketiga, Asy-Syura ayat 30. Bagaimana? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Ini kakak yang jelek, dosa saya apa? Nah, kakak kurang baik tapi menimpa ke kita, itu ada kontribusi dosa kita. Ini udah sering dibahas. Maling itu maling, jelek, buruk akhlaknya, tapi kenanya maling, mengamalingin, terjadi permalingan, kita dipalingi, aku masih maling itu memalingin kita, maling, pokoknya kita hilang dompet, nah dipaling oleh maling. Kenapa kita yang dimalingin maling? Itu ada dosa, mungkin tidak bayar zakat, mungkin nyusahin orang, uang orang, atau apa aja lah, pasti ada dosa yang mengundang musibah itu menimpa kita. Itu jahat, jelek, maling. Tapi kok kita yang kenanya? Nah, kenanya ke kita, itu ada kontribusi dosa kita. Ibu dimarah suami, padahal ibu nggak salah, pasti ada kesalahan yang lain. Bapak dimarah istri, padahal bapak, saya enggak kok. Ya memang untuk urusan itu bisa tidak salah curigaan istri, tapi mata lihat HP yang enggak ngobrol, banyak dosa yang bisa jadi buahnya adalah seperti itu. Jadi ibu tobat. Ini nggak tahu nih bapak atau ibu yang nanya ya. Bawanya istighfar, astagfirullahaladzim, ampun saya ya Allah. Mungkin kurang perhatian ke kakak, mungkin jarang ngedoain baik buat kakak, mungkin kita pernah menyakiti kakak tua, misalkan apa aja ya. Astagfirullah, pasti ada dosa saya di sini nih. Nah, kalau kita lebih sibuk memikirkan ini ada dosa saya nih yang mengundang, itu lukanya jadi ringan. Dengan yakin ini izin Allah, ini ridho kepada takdir dan istighfar, itu berubah hati kita tuh. Jadi enggak perih lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya ada juga memang syukur, tapi ini aduh syukurlah saya enggak ikut jadi pembenci. Ya jelas tidak nih? Misalkan ada orang jelek ke kita, kita kan syukur, bukan kita yang jelek ke orang lain. Benar sih? Benar enggak sih? Ketika kita dipaling, apa sih, gimana sih, dicuri ya,
jadi emosi begini. Ketika mencuri, menyurikan, mulai pusing lagi nih. Kita kan bersyukur, bukan kita yang jadi maling, betul tidak? Ketika difitnah, kita syukur, bukan kita yang bagian memfitnah. Itu dia dengan kita kan sama-sama hamba Allah, sama-sama setan nipu. Setan nipu ke dia supaya memfitnah kita, setan nipu ke kita supaya memfitnah dia. Tapi kenapa kita nggak berbuat jelek? Pasti dilindungi Allah. Kalau nggak dilindungi Allah, sama kita juga memfitnah. Nauzubillahi min dzalik. Kan setiap kita berbuat baik itu pasti pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah, kita ngaco nih. Serius. Nggak ada yang percaya, ya udah. Lanjut. Jadi doakan kebaikan itu kakak. Diam-diam, nggak usah dikasih tahu. Kak, sudah saya doakan kebaikan. Saya nggak perlu doa kamu. Jadi masalah lagi. Kalau doa rahasia, malaikat mengaminkan dan mendoakan bagi kita juga. Lalu tetap idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Tetap ngirim makanan, ya. Saya ngirim makanan malah gini, cuman segini? Ya udah, tambah ya. Allah lihat, yang ngebulak-balik hati kakak siapa? Allah. Bisa kita ngebulak-balik hati orang lain? Enggak. Lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari FMK. Yang ingin saya tanyakan, PMK. Yang mau saya tanyakan. Silakan Bu. Yang saya mau tanyakan, apakah syarat agar doa kita dikabulkan Allah? Dan apakah yang afdol itu doa itu apakah dalam waktu sujud terakhir atau kita pas mengadahkan tangan gitu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, berapa hari lagi belajar nih? Selama ini harusnya udah diajarin nih. Ada saat-saat mustajab, ada adab-adab agar doa diijabah. Ini termasuk hujan lebat itu saat mustajab. Saat disakiti orang, dizolimi orang, saat mustajab. Jadi kalau ada orang menghina kita, kedua doa yang baik-baik, ya. Banyak itu ada ilmunya khusus tentang doa. Tapi kalau ibu mau doa dalam sujud, sujud itu saat paling dekat kita dengan Allah. Kalau ibu mau doa sebelum tahiyat, sebelum salam, itu juga saat mustajab. Kalau sesudah fardu ibu ingin doa, itu pun saat mustajab. Boleh ngangkat tangan? Boleh. Boleh tangannya tidak diangkat? Boleh. Ya, karena semua itu ada contohnya. Kapan Nabi mengangkat tangan? Kapan Nabi cuma pakai ini saja waktu khutbah Jumat? Kapan Nabi doa tidak diangkat? Kapan sampai begini jatuh? Itu ada dalilnya. Ya. Lanjut. Bapak ya. Ada lagi dari media sosial? Selang-seling ya, karena yang di medsos juga dari ingin. Boleh di medsos, selang-seling. Cek bismillah. Izin dari Instagram. Bagaimana untuk terus menjaga percaya bahwa Allah sudah menentukan yang terbaik bagi kita? Karena jujur penantian ini sangat berat. Jadi cara supaya kita yakin Allah memberikan yang terbaik kepada kita adalah lihat apa yang Allah berikan kepada kita selama ini. Ini yang nanyanya masih hidup nggak Pip? Masih Masih nafas nggak Pip? Harusnya masih Pip terlucu. Kira-kira jantungnya masih berdetak nggak Pip? Iya. Maaf ya, kira-kira otaknya masih berfungsi sih tidak Pip?
Masih, insya Allah. Masih ada iman tidak? Insya Allah Masih masih. Islam tidak? Masih. Masih makan tidak kira-kira Habib? Masih. Habib so tahu yang bener Pak. Ya, kita banyak masalah, ditekan sana sini, tapi jangan lupa apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diurus Allah nih. Om, pakai om lagi aku. 64 tahun plus 9 bulan di rahim ibu, diurus oleh Allah setiap saat. Nggak ada yang kurang pemberian Allah. Melimpah ruah, tenggelam dalam samudra nikmat dari Allah. Ada masalah ini itu yang nipu ya mah, tapi nggak ada apa-apanya. Nah, jangan sampai kita buruk sangka ke Allah gara-gara ada persoalan, ada keinginan, sehingga kita melupakan kebaikan Allah yang sangat banyak. Sambil makan, coba saya makan dengan gepuk, ini disyukuri, malah mikirnya gepuk. Masih ingat perumpamaan tentang raja stres? Kalau ingat, kalau nggak ingat. Kan belum diceritakan, Bu. Si A. Ini yang udah dengar boleh bobo ya. Jadi raja stres, GTA galau tiada akhir, liwe liurwai raja, murus, tahu murus, mumet terus. Dia nanya ke penasehatnya, penasehat, aku stres terus nih. Ini jangan dipotong-potong yang bikin rekaman saya ya. Nanti sangka saya yang stres terus. Ini lagi cerita. Kan sekarang dipotong jadi kayak stres terus. Kenapa saya tidak tenang? Kerajaan segini besar, istana indah, harta melimpah, para pengawal segitu gagah, permaisuri indah. Kenapa saya tidak tenang pada segala ada? Tuh lihat, kata raja, dia lihat dari istana zaman dulu ya. Itu si tukang kebun kayaknya enak, tenang, makan apa adanya, makan di bawah pohon rindang, bawa buntelan enak, berbaring pules. Kok saya nggak bisa, pusing terus, stres terus, kata Paduka. Kata siapa? Ada tigaan itu. Kata penasehat Paduka, ini masalahnya adalah 99 keping emas. Apa maksudmu? Coba Paduka beri tukang kebun itu emas 99 keping, masukkan ke dalam kotak, masukkan ke kotak, ditulislah di atasnya 100. Raja pengen tahu tuh seperti apa besok. Nah, besok pagi tuh kerja tuh, tapi ketika dilihat itu tukang kebun jadi kayak stres, wajahnya jadi pucat, bingung, kerjanya nggak beres, ulang. Raja heran, kenapa dikasih emas kok jadi lebih stres dari saya? Pucat, peang, letoy, yang kayak melongo gitu. Ternyata ketika dikasih, mereka gembira luar biasa. Wah, kita dapat emas. Maka dihitunglah. Wah, 1, 2, 3, 99, 90, 99. Nggak ada satu. Pak, mulai yang gembira tuh langsung mikir, wah, nggak ada satu nih. Waduh, gimana nih, sayang, satu juga. Dihitung lagi berulang-ulang. Benar nggak ada nih.
Akhirnya pakai obor si bapak semalaman nyari, siapa tahu jatuh di jalan. Sampai ke kerajaan, balik lagi mikirin yang satu ini. Sampai akhirnya pagi dan harus kerja. Maka sampai di tempat kerja, peang itu udah, wah, begitulah penampilannya berantakan, kurang tidur semalaman, capek, stres. Ditanya, kenapa dia begini? Karena dia lebih sibuk memikirkan yang 1 dinar dibanding mensyukuri 99 dinar. Jelas Paduka? Jelas Paduka? Paduki jelas? Itu kita ribet aja dengan yang enggak ada sampai lupa mensyukuri yang ada. Terakhir, silakan Pak, sama enggak pertanyaannya? Kalau sama ya? Lain? Kalau gitu nanti lagi. Maaf Pak, silakan Pak. Saya nggak boleh ganggu orang tua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PMK Tematik A. Iya Pak. Mengutip dari perkataan AA yang mengatakan bahwa kita semua dan alam ini dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya juga A. Saya sholat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bayangan saya, karena diawasi, saya bayangkan Allah ini kayak cahaya Allah seperti apa Pak? Karena saya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membayangkan Allah ini kayak cahaya kayak tulisan Allah gitu. Oh, jadi Bapak membayangkan Allah itu seperti cahaya, tulisan Allah gitu. Besar gitu. Ya. Yang jadi pertanyaannya dan saya apakah salat saya ini ada syiriknya, apa ada rusaknya akidah saya? Baik. Terima kasih Jadi Bapak, Allah mengirim Bapak ke sini belajar, mesti karena pertolongan Allah, benar? Tidak mudah orang bisa ke tingkat yakin Allah sedang menatap dirinya. Nah, sekarang tinggal diperbaiki. Jangan jadi bentuk. Nah, Allah tidak akan terkejar oleh indera, oleh imajinasi kita, oleh akal kita. Enggak Pak, Bapak enggak usah membayangkan Allah seperti cahaya. Udah, pokoknya yakini saja ini Allah lagi ngelihat, Allah sedang mendengarkan, Allah sedang memperhatikan. Tidak usah dikejar seperti apanya. Ya, ini saya sedang ditatap Allah. Udah cukup. Itu udah enak Pak bagi kita. Udah luar biasa enaknya. Ini Allah sedang menyaksikan saya. Allah mengetahui isi hati saya. Tidak usah kebayang Allah seperti udara masuk ke sini, nanti pusing sendiri dan salah. Seperti Allahu Akbar, alam semesta ini Allah lebih besar dari alam semesta. Nah, besarnya itu jangan membayangkan Allah yang besar ukurannya, tapi maha besar itu adalah keagungannya, kemuliaannya, kemahasempurnaannya. Nah, kita tidak boleh membayangkan dalam bentuk makhluk, karena Allah tidak akan terkejar oleh akal kita yang kecil terbatas ini, oleh bayangan kita, juga oleh apalagi panca indera kita. Ya, bisa kok kita yakin. Mungkinkah kita meyakini yang tidak kelihatan? Coba ada bata tidak ya? Bata kita lemparkan ke atas, terus Bapak lihat ke sini ya, nggak usah ya.
Kenapa bata jatuh? Atau ibu siapa yang di atas coba loncat? Jangan bu, kedebut ke sini. Kenapa jatuh? Jawab, karena ada gaya gravitasi. Ada yang pernah lihat tidak gaya gravitasi seperti apa? Berotot gitu kan, ngebetotin. Enggak, kita yakin ada gaya gravitasi tanpa kita bisa lihat, tapi kita bisa tahu dari bukti. Gitu Pak. Baik. Qadarullah saya belajarnya elektro, kuliahnya dulu. Coba ada kabel tidak sini ya. Nanti Bapak pegangan tangan ya. Nanti ini yang paling, nah Bapak lah yang nanti disetrum ya. Ketika disetrum, bos sekejap, mesti yang ada di sini menjerit ya. Nantilah suatu saat ya. Semuanya bersentuhan aja, kulit ke kulit ya, pegang-pegangan sampai ke belakang coba. Sini Bapak lah nanti ya. Pegang kabelnya, enggak, Bapak aja yang megang, enggak, saya enggak nyolokin ya. Langsung kena. Apa ini yang membuat kita terkejut? Aliran listrik. Kelihatan tidak? Enggak ada yang lihat aliran listrik. Ini kita nih tanpa mikroskop. Nafas, ada enggak udara di sini? Jawab. Yakin? Lihat tidak? Tidak. Jadi kita banyak meyakini yang tidak kita lihat karena ada buktinya. Terakhir yang ditempeleng itu ya. Yai, gimana nih Islam? Gak benar, saya udah nanya kemana-mana. Katanya Allah itu ada, kalau ada mana buktinya? Kok gak kelihatan? Yang kedua, apa itu katanya setan dibuat dari api, dimasukkan lagi ke api neraka, mana dia kerasa? Yang ketiga, apa itu takdir? Takdir itu cuma ngeles aja. Sini nak, dipanggil aja oleh kakek-kakek itu sepuh di desa. Sini nak, punten, ditempeleng. Kek, kalau nggak bisa jawab jangan emosi. Oh, bukan emosi nak, itu jawaban. Sakit enggak? Sakit dong. Coba seperti apa bentuknya? Ayo, bentuk sakit seperti apa? Penjol, bulat, gepeng? Ada tapi nggak bisa. Ini apa nak? Kulit. Ini apa? Kulit. Sakit tidak? Sakit. Jadi setan masuk ke api neraka ya mudah saja bagi Allah. Perumpamaan sederhana aja, kulit dengan kulit sakit. Ada yang punya rencana enggak ditempeleng hari ini? Oh enggak. Nah itu takdir. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, sini ya. Demikianlah hadirin sekalian. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang baik. Allah Maha melihat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Semoga Allah memudahkan kita menjadi ahli zikir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu setiap saat. Dan tolonglah kami ya Allah agar kami menjadi orang yang selalu bersyukur padamu atas apapun yang Engkau karuniakan. Dan tolonglah kami ya Allah agar kami bisa ibadah dengan bagus, dengan sempurna kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Tepat jam 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.